DPR sepakat bubarkan 97 pinjaman online di tahun 2025. Berita ini sangat penting buat teman-teman yang punya tagihan di pinjaman online. Jadi, kamu udah dengar belum kalau katanya DPR mau ngebubarin 97 pinjaman online di Indonesia? Katanya sih pinjaman online itu udah kayak judi online, sama-sama bikin rakyat jadi korban. Jadi begini, DPR itu ngelihat banyak banget masyarakat yang jadi korban pinjol, mulai dari bunga yang mencekik, teror dari debt collector, sampai akhirnya bikin ekonomi mereka makin terpuruk. Karena itu muncul wacana buat ngebubarin 97 pinjol di tahun 2025 ini. Tapi tunggu dulu, ini masih sekedar wacana, jadi ya belum keputusan final. Kalau kita tarik mundur, pinjol dan juga judi online ini sering banget disebut barengan. Emang sih beda konteks, yang satu pinjaman, satu lagi permainan uang. Tapi dampaknya itu mirip. Banyak orang yang jatuh miskin gara-gara dua hal ini. Nggak heran kalau DPR mulai ambil tindakan dan ngebahas soal penghentian operasional pinjaman online. Tapi jangan langsung percaya 100%. Setelah saya mencoba cari informasi dari berbagai sumber kayak Liputan 6, Detik, Kompas, sampai CNN, ternyata memang ada wacana ini, tapi belum ada keputusan resmi. Belum ada pernyataan langsung dari OJK atau Kominfo soal kapan dan gimana langkah konkret buat ngeberesin pinjol di Indonesia. Yang sudah pasti DPR memang sudah lama mengkritik pinjol, terutama yang ilegal. Itu sih nggak perlu ditanya lagi, pinjol ilegal udah banyak yang diberantas, tapi yang legal pun juga mulai kena sorotan. Apalagi setelah ada kasus salah satu BUMN yang katanya pinjam duit dari pinjol buat nutupin cicilan dan dananya malah dari uang negara gitu. Nah, itu yang bikin DPR makin geram dan akhirnya kepikiran buat ngerombak aturan soal pinjaman online. Nah, balik lagi ke masalah 2025. Katanya sih 1 April 2025 bakal ada aturan baru soal pinjol. Apakah itu bakal berarti bubar total atau cuma pengetatan aturan? Nah, itu sih masih belum jelas gitu. Makanya buat kamu yang sering ngikutin berita-berita kayak gini, jangan gampang percaya sama info yang beredar di sosmed. Apalagi cuma sekedar clickbait aja. Banyak berita hoax yang suka dilebih-lebihkan biar supaya viral. Sebenarnya pinjol sendiri juga suka bikin iklan yang misleading. Kamu pasti sering lihat kan, kayak pinjam 1 juta tapi bayarnya jadi 2.300.000 dalam setahun gitu. Ini sih udah jebakan banget buat orang-orang yang lagi butuh duit cepat. Makanya nggak heran kalau banyak orang yang akhirnya nyalahin pinjol sebagai biang kerok kesulitan ekonomi masyarakat. Jadi intinya sih gini, jangan langsung percaya kalau ada berita yang bilang kalau pinjol bakal dibubarin di tahun 2025. Bisa aja aturan itu cuma diperketat aja, bukan dihapus total. Dan yang paling penting kita harus makin pintar dalam mengelola keuangan. Jangan gampang tergoda minjem duit online kalau nggak benar-benar butuh. Saya sih berharap kalau memang ada tindakan dari pemerintah itu yang bisa benar-benar ngebantu masyarakat, bukan cuma sekedar janji aja. Dan buat kamu semua yang masih punya urusan sama pinjol, mending dari sekarang mulai cari cara buat lepas dari jeratannya. Semoga di tahun 2025 di bulan April nanti ekonomi kita makin membaik dan nggak ada lagi yang jatuh miskin gara-gara pinjol.